Oke, selamat pagi Pak Edri. Selamat pagi Pak Edri. Atas waktunya. Sama-sama Pak Edri. Terima Untuk kasih kita Pak. bisa diskusi mengenai strategi disrupsi di bineka.com. Oke. Kebetulan kami dari grup 4, saya termasuk dari grup 4 di tugas mata kuliah digital disruption strategi. Kita akan membahas mengenai analisa disruptif strategi bineka.com sebenarnya Pak. Nah, jadi kan saya untuk diskusi dengan Pak Edwin, membahas mengenai strategi-strategi apa yang Bineka lakukan, khususnya dari Pak Edwin, untuk kedepannya supaya Bineka bisa melakukan strategi dan survive di dalam bisnis atau di dalam dunia e-commerce. Oke. Baik. Ya, kira-kira dari Pak Adit ada yang mau ditanyakan langsung atau gimana Pak Adit? Ya Pak, sebenarnya yang poin yang kami ingin tanyakan dari mengenai strategi disrupsi ini adalah bagaimana caranya ke depannya Pak Edwin bisa membantu untuk membuat strategi atau menumbuhkan bisnis Bineka secara e-commerce depannya seperti apa Pak? Oke. Jadi mungkin saya sedikit flashback sebentar ya Pak Adit ya. Jadi mungkin Bineka ini kita sudah berdiri itu kurang lebih hampir 24-an tahun Pak. Itu kita di awalnya itu hanya merupakan toko offline yang kita secara perlahan di tahun 1993 itu kita secara perlahan buka offline, lalu kita perlahan masuk ke online Pak, karena melihat dari pada saat itu pengguna online itu udah mulai banyak Pak. Nah, kita coba growing lagi Pak di tahun 2015-2014an itu kita juga mulai masuk untuk ke fase bisnis baru, yaitu kita masuk ke corporate Pak, di mana B2B dan B2G-nya itu kita mulai jajaki di sana karena melihat ya market e-commerce di Bineka, market e-commerce di Indonesia pun juga semakin growth, dan juga kita melihat prospek dari procurement masing-masing perusahaan itu juga mengarah ke online juga Pak, ke e-commerce Pak. Jadi kita coba untuk ikutlah untuk mensumbangsi dari Bineka join ke online dari berbagai macam swasta ataupun pemerintah. Contohnya itu yes, multiple platform Pak. Jadi kalau untuk si government itu kita ada e-katalog Pak. Lalu di swastanya kita punya platform itu ya Bineka Bisnis Pak, ataupun bisa pakai bineka.com juga sih Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ke depannya ada apa lagi sih Pak? Mungkin ke depannya ya Bineka kita akan coba untuk menggali lebih dalam sih Pak kebutuhan market Pak. Jadi istilahnya e-commerce-nya ini nggak mati sampai di sini aja Pak. Kita harus ikuti perkembangan zaman juga. Kita harus lihat produk-produk apa aja nih yang akan jadi satu produk yang market butuhkan Pak. Okay. Kalau melihat ke depannya itu ya mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan itu sekarang ini lagi tren itu kayak kemarin baru ada kejadian Pak di BSI Pak, salah satu bank pemerintah juga yang kena cyber attack Pak. Jadi mungkin ya salah satu produk yang kita bisa bawakan untuk disruption ke depan itu Pak, kita coba kembangkan itu adalah ya kita akan memberikan solusi-solusi untuk meminimalisir dari cyber attack itu sendiri Pak. Siap. Terima kasih Pak Edwin. Kalau tadi Bang Edwin kan awal-awal bicara ya mengenai awal pertama kali Bineka muncul, mereka darinya offline bisnis, kemudian going to online. Sebenarnya kan ada shifting Pak, dari model bisnis yang konvensional jadi bisnis model yang modern. Dari tradisional ke modern, dari toko fisik secara ada di mall atau di fisik secara bentuk ya Pak. Kemudian masuk ke dalam going virtual. Itu kan sebenarnya salah satu proses disrupsi yang mungkin Bineka sudah jalankan. Nah, cuman kalau ke depannya Pak Edwin bilang bahwa kita akan bicara masuk dalam model-model seperti solution based pada customer atau klien. Cuman apakah ada ide lain Pak? Karena kan sebenarnya kalau kita melihat Pak Edwin sempat menyampaikan kepada saya bahwa Pak Edwin sedang membantu melihat bahwa disrupsi bisnis model barunya Bineka adalah sebagai super ekosistem platform Pak, yang dimana multiple seller bisa menjual barang-barang di Bineka, dan Bineka bisa masuk ke multiple channel segmentation market, B2B, B2C, B2G. Nah itu boleh jelasin nggak Pak? Modelnya seperti apa sih? Oke. Jadi itu bisa dibilang kayak B2B2C ya Pak. Betul. B2B2C ya Pak. Oke. Di sini ya B2B2B atau B2B2B, yes betul. Karena ya
tergantung dari targetnya Pak. Betul. Kalau targetnya consumer ya B2B2C, kalau kita targetnya ke arah platform yang bisnis ya B2B2B. Gitu. Jadi memang kita dari Bhinneka sendiri pun kita juga mengarah sih pada kita untuk memperluas dari jangkauan customer Bhinneka. Kita juga mulai membuka misalnya Bhinneka ini tidak hanya menjual produk itu dari Bhinneka sendiri, kita juga open platform untuk merchant-merchant bisa join di Bhinneka. Dan Bhinneka pun sendiri kita juga mulai masuk ke dalam berbagai macam platform juga di luar sana Pak Adit, entah itu dari platform marketplace consumer targetnya ataupun target untuk bisnis tadi Pak, swasta tadi Pak Adit. Jadi kita punya satu kanal yang beroperasi untuk meningkatkan productivity penjualan Bhinneka itu dari sisi marketplace di luar Bhinneka.com. Oke. Oh, menarik banget Pak. Nah Pak, kalau kita melihat kembali kepada poin mengenai design thinking Pak. Design thinking itu kan awal muasalnya adalah pain point. Pain point apa yang customer rasakan, kendalanya apa, kemudian mereka muncul membawa sebuah solusi, itu B2B platform super ecosystem itu ya Pak. Yes, betul. Sebenarnya asal muasal problem itu apa sih Pak? Sebenarnya asal muasal dari problemnya itu adalah dari ketersediaan barang. Lalu ada beberapa case sebenarnya Pak Dit yang kita bisa korek dan gali lebih dalam lagi Pak Dit. Jadi dari ketersediaan barang, jadi di mana customer ini nggak punya visibilitas dari mereka mau ngecek nih produk-produk yang ada di Bhinneka.com, tapi mungkin dari sisi tradisionalnya adalah kita hanya menggunakan sales kita untuk memberikan informasi. Tapi dengan adanya platform Bhinneka yang lebih ke arah bisnis e-commerce tadi, customer itu bisa melihat visibilitas dari pada produknya dari Pak Dit. Nah, lalu berikutnya adalah lebih ke arah ke efisiensi Pak Dit. Berarti ini kalau kita bicara tadi Pak Dit menyampaikan mengenai visibilitas, efisiensi, itu adalah value proposition ya Pak ya? Betul Pak Dit. Value proposition yang Bhinneka tawarkan pada customer. Oh, nice banget. Nah, kalau mengenai visibilitas tadi Pak, seperti apa Pak visibilitasnya? Visibilitas tadi itu biasanya kita akan, Bhinneka punya platform sendiri juga Pak. Kita selain main di consumer tadi, kita juga proses untuk stocking barang Pak. Jadi kita juga join dengan beberapa distributor ataupun partner-partner bisnis Bhinneka untuk stocking produk-produknya itu. Nah, dari produk-produk tersebut yang nanti customer itu bisa cross check juga Pak melalui platform Bhinneka, bisa lihat apa aja sih produk yang Bhinneka tawarkan dan apa aja yang istilahnya produknya ini siap untuk dikirim segera gitu Pak. Oh, nice. Nah, itu mungkin kalau kita belajar mengenai disruption strategi, ini adalah poin yang sangat penting ya, yang mungkin beberapa kompetitor belum menjalankan ya Pak ya? Sejauh ini setahu saya belum ya Pak ya, baru Bhinneka aja ya Pak. Keren banget. Memang Bhinneka ini kita punya satu visi itu untuk lead satu langkah lebih depan dibanding kompetitor lain. Siap, terima kasih banyak Pak Adit. Sama-sama Pak Adit. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi Pak. Ya, pagi Pak Adit.